Halo semuanya, siapapun yang menonton video ini adalah mengenai pembahasan antropologi hukum. Jadi saya akan secara ringkas dan semoga mudah dipahami untuk menjelaskan mengenai antropologi hukum. Kenapa sih kita harus belajar antropologi hukum dan apa aja yang akan dibahas di dalamnya. Tanpa panjang lebar, kita akan bahas yang pertama. Antropologi hukum itu perpaduan antara antropologi dan ilmu hukum. Antropologi mempelajari tentang manusia, ilmu hukum ya seperti kita tahu mempelajari tentang hukum. Itu ringkasnya seperti itu ya. Jadi bagaimana manusia bereaksi terhadap hukum dan bagaimana hukum itu bisa diterapkan kepada manusia. Indonesia itu mempunyai keinginan bahwa hukum itu harus diunifikasi menjadi sebuah undang-undang. Nah, undang-undang tersebut apabila diterapkan di beberapa wilayah, di beberapa masyarakat dengan latar belakang budaya atau kesukuan yang bermacam-macam, pastinya tidak sama, berbeda-beda gitu ya. Yang paling bisa kita berikan contoh adalah UU ITE. UU ITE ketika kita terapkan kepada masyarakat dengan latar belakang kesukuan A yang tradisional, maka UU ITE tidak bisa serta-merta diterapkan kepada mereka. Lagi pula ada beberapa suku yang tidak menggunakan gawai atau gadget sehingga mereka tidak bisa serta-merta langsung diterapkan UU ITE kepada mereka. Namun itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa subjek UU ITE, informasi dan transaksi elektronik ini juga tertutup bagi mereka. Bisa saja ketika ada seseorang menggunakan gawainya dengan tidak baik dan tidak benar di wilayah adat mereka, memfoto kemudian menyebarkan di media sosial, akhirnya banyak yang berdatangan dan merusak. Ya itu bisa seperti itu. Nah, itu membutuhkan kajian antropologi hukum. Bagaimana warga tadi itu bisa menganggap memfoto sebuah situs sakral itu melanggar undang-undang mereka ya, melanggar hukum mereka. Nah, kalau di undang-undang yang ada di Indonesia itu bagaimana, melanggarkah? Nah, ini kan perlu kajian antropologi hukum. Manusianya dan hukumnya itu gimana? Kalau di hukum bilangnya gini, di manusianya belum tentu sama. Contoh yang lain, jika ada keluarga yang merasa nama keluarga tersebut tercoreng, maka keluarga tersebut itu berhak sah untuk membunuh yang mencoreng nama baik keluarga itu tadi. Bahkan kalau keluarga itu adalah anggota keluarganya sendiri, maka ya Anda sudah mencoreng nama baik keluarga, maka kami berhak membunuhmu. Jadi meskipun anggota keluarganya sendiri, ya itu dibunuh. Itu kalau menurut undang-undang ya tentu saja tidak boleh. Nah, artinya undang-undang yang ada di Indonesia udah mengunifikasi bahwa pembunuhan itu tidak diperbolehkan dan harus diusut berdasarkan prosedur yang sudah sah gitu. Tapi ternyata ada yang masih honor killing namanya, membunuh karena diperbolehkan oleh sukunya atau tradisi atau kebudayaannya. Nah, kita perlu tahu antropologi hukum itu tugasnya mencari tahu kok bisa hukum yang sudah diunifikasi itu ketika diterapkan di beberapa wilayah dan di beberapa golongan masyarakat itu kok bisa berbeda. Oke, itu ya, diingat-ingat. Nah, kenapa ada perbedaan reaksi terhadap hukum di beberapa golongan manusia, di beberapa golongan masyarakat, di beberapa golongan masyarakat dan di beberapa wilayah? Itu antara lain disebabkan karena kita memiliki berbagai ragam jenis manusia. Cara berpikir mereka berbeda-beda. Tradisi mereka berbeda-beda. Latar belakang mereka juga berbeda-beda. Sementara hukumnya itu cuma satu.
Nah, akhirnya Indonesia menghendaki adanya hukum yang disesuaikan dengan keadaan mereka. Hukum yang mengakui hukum tertulis tapi mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, inginnya seperti itu. Pengennya apapun hukum yang dibuat oleh Indonesia itu bisa diterapkan di masing-masing golongan masyarakat. Mau tradisional maupun modern, itu pengennya seperti itu. Tapi ternyata ditemukan berbagai ragam perbedaan reaksi terhadap hukum. Contohnya banyak. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu suku atau golongan atau ras, tapi kita bisa lihat di jalanan, contohnya pelanggar lampu traffic light, pelanggar lampu merah. Di beberapa wilayah ada yang sangat tertib, ada yang tidak. Kemudian ketertiban berkendara, ada yang pakai helm, ada yang pakai tidak, ada yang nggak pakai helm. Mohon maaf, ini lidahnya balapan sama otak, jadi kadang keduluan lidahnya, otaknya ketinggalan. Jadi itu ada yang lain lagi, misalnya ini yang saya baca ya, di Jepang itu ada budaya malu, sehingga kalau ada permasalahan hukum itu dinomorduakan, diselesaikan dulu dengan cara moral, yaitu dengan musyawarah bersama warga atau ketua keluarga misalnya di dalam keluarga. Nah, kemudian ada contoh yang lain lagi, misalnya umur perkawinan. Di beberapa masyarakat adat, umur perkawinan itu jauh lebih muda daripada yang diminta oleh undang-undang, yaitu 19 tahun. Nah, kok bisa beda ya? Kita harus telusur asal-usulnya. Tradisinya bagaimana dari turun-temurun dari nenek moyang. Nah, gimana caranya biar bisa menerapkan misalnya usia perkawinan yang 19 tahun ini di warga masyarakat yang sudah mengenal tradisi menikah usia dini. Gimana caranya supaya umur 19 tahun ini mereka patuhi? Nah, itu harus menggunakan antropologi hukum. Kita harus tahu seluk-beluk mereka, tradisi mereka, nenek moyang mereka, budaya mereka seperti apa. Kita tidak bisa langsung memaksakan. Nah, itulah tugas antropologi hukum untuk mengkaji kenapa mereka tidak sesuai dengan undang-undangnya. Bisakah mereka diminta untuk sesuai dengan undang-undangnya? Nah, kalau tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Itu kajian antropologi hukum itu kurang lebih membahas semacam itu. Nah, kembali lagi, kenapa beda-beda itu? Kok mereka tidak bisa memandang hukum Indonesia itu satu? Itu kenapa? Kok mereka ada yang ini, ada yang melanggar, ada yang enggak patuh, ada yang patuh, dan sebagainya. Nah, kita juga tidak bisa menjawab itu karena itu dibutuhkan sekedar mengkaji. Jadi kita harus menelaah secara empiris, langsung terjun kepada masyarakat yang berkaitan, kemudian meneliti, dan itu butuh waktu. Nah, antropologi hukum yang kita pelajari sebagai dasar adalah antropologi hukum yang bersifat kajian normatif. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kajian ini juga akan menjadi empiris, normatif dan empiris. Normatif artinya Anda mempelajari di balik buku, maksudnya Anda mempelajari buku, doktrin, jurisprudensi. Tapi kalau empiris, Anda belajar langsung ke sumbernya, mewawancarai, mengobservasi, melakukan penyebaran kuesioner dan sebagainya. Jadi normatif, Anda di belakang sebuah tumpukan referensi berupa buku. Tapi kalau empiris, Anda langsung terjun ke lapangan. Gitu. Beda reaksi masyarakat terhadap hukum itu juga berkaitan dengan perubahan kebudayaan. Dahulu ketika masyarakat masih sederhana,
hukum itu tidak diperlukan, mereka sudah punya aturan masing-masing. Tapi semakin hari masyarakat ini ingin membentuk negara, ya seperti kita di Indonesia ini. Nah, artinya mereka harus mematuhi satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sementara latar belakang mereka bermacam-macam. Nah, perubahan kebudayaan ini harus terjadi karena mereka menginginkan adanya kesatuan gitu. Nah, ternyata yang terjadi tidak demikian. Malah justru di beberapa wilayah yang awalnya ingin menjadi satu, ternyata tidak menerima karena berbagai hal gitu ya. Nah, teori-teori perubahan kebudayaan ini menyatakan beberapa. Salah satunya itu menyatakan bahwa perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat itu tidak dapat dielakkan. Tidak ada masyarakat yang benar-benar statis, tidak berubah, itu tidak ada. Masyarakat selalu dinamis, berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Jadi kita harus maklum bahwa undang-undang yang dahulunya dipatuhi sehingga menjadi tidak dipatuhi itu sudah mungkin terjadi, akan terjadi malahan. Nah, dari yang tidak patuh menjadi patuh pun juga akan ada, dan ada pastinya. Nah, perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya berbeda. Jadi ya itu intinya antropologi hukum ini mempelajari perkembangan hukum di masyarakat gitu. Paling gampang kayak gitu, mempelajari perkembangan hukum. Apakah mereka mengarah ke mematuhi atau ke tidak mematuhi? Dah kayak gitu. Antropologi hukum itu seperti itu. Nah, nanti teori-teori yang mendukung itu silakan dibaca di berbagai banyak buku. Jadi ini hanya dasar ya, basic antropologi hukum itu ngapain. Antropologi hukum itu mempelajari perkembangan masyarakat terhadap hukum. Dan hukum sendiri itu apakah mempengaruhi masyarakat? Nah, kayak gitu. Ternyata dengan adanya hukum perda mengenai dilarang merokok di public area, itu malah membuat orang-orang jadi tidak merokok lagi. Nah, itu contoh yang lain dengan memberi pengetahuan, sosialisasi mengenai bahayanya tanpa menggunakan helm di jalanan saat berkendara, ternyata mengurangi orang-orang yang melanggar ketertiban itu. Ternyata semua menjadi menggunakan helm. Nah, dalam antropologi sendiri itu dikenal adanya perubahan. Jadi dari awal patuh menjadi tidak patuh, dan dari awalnya tidak patuh menjadi patuh itu sangat mungkin terjadi. Nah, sehingga kajian antropologi hukum ini diperlukan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Oh, kalau undang-undangnya dibuat sosialisasi, mungkin akan jadi patuh. Dan sebaliknya, kalau warganya tidak suka dengan model-model musyawarah, oke, kita usahakan sesuai dengan budaya warga itu supaya hukumnya bisa masuk. Nah, beberapa teori menyebutkan bahwa masyarakat adat atau masyarakat itu setuju dengan sebuah hukum apabila hukum itu mendukung budaya masyarakat itu. Nah, baru mereka mau ngambil hukum. Misalnya hukum Indonesia tentang perkawinan usia 19. Di beberapa suku, kalau kami mah tradisinya dari dulu selalu menerapkan kalau belum bisa kerja, belum bisa sekolah, misalnya sekolah sampai S2, kamu nggak boleh nikah. Nah, ternyata S2-nya di atas usia 19 tahun. Nah, itu akan mendukung undang-undang tentang usia perkawinan. Nah, di beberapa tempat yang lain beda lagi, ada yang usia dini, umur 14 sudah menikah. Nah, itu perlu disosialisasikan. Kenapa sih mereka mematuhi, kenapa enggak? Ya, perubahan tadi itu dilatar belakangi oleh teori perubahan kebudayaan. Teori perubahan kebudayaan itu antara lain teori evolusi.
bahwa perubahan itu terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi patuh tidak patuhnya seorang menjadi tidak patuh atau patuh gitu ya. Jadi awalnya saya patuh terhadap undang-undang, lama-lama tidak patuh, itu ada sebabnya. Sedikit demi sedikit, kemudian dalam jangka waktu yang lama itu membuat seseorang jadi berubah. Arah perubahannya bisa baik ke buruk atau buruk ke baik. Nah, yang kedua teori difusi. Teori difusi ini bahwa ada pergerakan unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat menuju masyarakat lainnya. Jadi kita kan masyarakat timur, kita melihat budaya barat. Nah itu nanti ngeblend, diffuse menjadi satu. Kemudian dari teori perubahan tadi itu dikenal juga teori mekanisme perubahan sosial budaya. Jadi mekanismenya gimana, cara berubahnya itu apa saja. Nah, pertama, budaya itu berubah dengan cara inovasi, penemuan baru. Jadi menemukan sesuatu yang baru, akhirnya budaya itu jadi berubah. Kemudian difusi kebudayaan seperti tadi yang disebut, pencampuran kebudayaan. Kemudian hilangnya kebudayaan, culture loss. Culture loss adalah proses perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat yang menyebabkan ciri-ciri kebudayaan aslinya hilang. Nah itu sebenarnya budaya itu perlu dijaga supaya tidak hilang, karena karakter bangsa itu ditunjukkan dari budayanya. Kemudian akulturasi. Nah, akulturasi ini sebuah proses diterimanya unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat oleh masyarakat lain dengan tidak mengubah kepribadian kebudayaannya sendiri. Kemudian, nah ini ada istilah dalam antropologi yang disebut genosida. Genosida adalah sebuah proses perubahan kebudayaan yang terjadi pada suatu masyarakat sebagai akibat dari sebuah usaha perubahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain. Kemudian perubahan langsung, sebuah proses perubahan kebudayaan yang direncanakan dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan pada suatu waktu. Dan dikenal juga faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan. Nah, dari tadi yang setelah saya sebutkan itu menunjukkan bahwa memang hukum ini akan selalu berubah. Peristiwanya juga akan mengikuti perubahan juga. Peristiwanya berubah, hukumnya juga harus berubah. Nah, karena dua-dua hal ini saling terkait, satu berubah pasti lainnya juga berubah. Maka ya kita ketahui bahwa antropologi hukum ini penting, karena dengan kita mempelajari antropologi hukum kita akan menjadi tahu kenapa sih hukum harus berubah, karena masyarakatnya juga berubah. Nah seperti itu, intinya adalah itu ya. Oke, jadi itu dasar antropologi hukum. Kenapa antropologi hukum harus kita pelajari, dan basicnya antropologi hukum itu adalah mempelajari tentang perkembangan manusia beriringan dengan hukum. Manusia berubah, hukum juga harus berubah. Hukumnya berubah, manusia juga harus adaptasi dan berubah. Perubahan tidak bisa dielakkan. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lanjut mengenai antropologi hukum. Pastinya adalah bahasan kedua setelah dasarnya, yaitu setelah kita tahu ada perubahan, apa yang harus kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya harap Anda semua sehat selalu dan bahagia. Oke, sampai ketemu lagi.